Sunset in Sumba 2.0. Ini ada tulisannya 2.0, berarti kan ada yang pertama tuh. Kayaknya yang pertama itu pasti udah pernah gua sniff nih di beberapa acara di pameran-pameran parfum gitulah. Project 1945 itu pasti pernah ikut kan. Di salah satunya seingat aku ada di Semasa, itu pasti gue pernah coba beberapa variannya. Di JXB kayaknya kalau nggak salah gue juga coba ya. Nah itu gue tuh lupa-lupa. Nah ini Sunset in Sumba tuh pasti gue pernah cium yang pertama. Cuman ya mungkin karena terlalu banyak varian yang gue coba di pameran itu. Ya namanya juga pameran parfum, pasti banyak ini coba ya. Dan ini adalah Sunset in Sumba yang kedua 2.0. Berarti direformulasi harusnya ya. Nah kita bahas dari packagingnya dulu. Packagingnya tuh bisa kalian lihat di sini. Sunset in Sumba 2.0 langsung ada tulisannya Scents, Cardamom, Black Pepper, and Lavender. Dia langsung kasih tahu 3 wangi yang dominan di parfumnya, which is good. Ada logo Project 1945 dan dia tuh identical banget ya. Setiap packagingnya dia ada polanya gitu di depan. Ini kayak pola gambar apa ya? Mungkin kalian bisa komen ini sebenarnya dia terinspirasi dari gambar apa. Oke, nanti kalian komen ya. Terus seperti biasa dia packagingnya seperti packaging HP ya. HP zaman dulu yang masih include dengan chargeran. Sekarang banyak yang tidak include dengan chargeran. Nah ini seperti itu ya, seperti HP. Nah kita buka saja. Sah. Oke. Kita langsung buka saja ya teman-teman. Sah. Oke. Di sini kalian akan dapatkan semacam greeting card-nya gitu ya. Oh bukan, greeting card-nya di sini. Mohon maaf. Ya, di sini ya. Nih, 1945. Kalian lihat aja nanti di video yang gue tambahkan nanti di sini. Di situ ada ucapan terima kasihnya. Oke. Terus di sini juga ada breakdown dari wanginya. Ada di card yang dia kasih. Cuman kalian juga bisa menemukan mungkin hal-hal atau details-details yang berbeda di Fragrantica karena Project 1945 itu salah satu parfum brand lokal yang sudah ada di Fragrantica. Gue mau tepuk tangan khusus untuk brand lokal yang bisa masuk Fragrantica. Ya walaupun sebenarnya juga ada faktor uang, tapi ya bagus dong. Selain dari faktor uang, channel, relasi, dan juga berarti layak. Karena nggak sembarangan brand bisa masuk di Fragrantica. Oke, nah kita langsung ke parfumnya aja ya guys ya. Ini adalah quick review, jadi gue langsung first impression wangi yang gue temukan ya. Oke, gue semprot ya. 2 full spray. Kayaknya kebanyakan. Kayaknya kebanyakan. Oke, gue lupa ini parfum pertamanya yang gue cium di booth Project 1945 ini yang mana ya? Cuman ini wanginya fresh yang jelas. Di sini kan dia tulis ada red apple, cardamom, black pepper, lavender, incense. Nanti akan gue kasih lihat juga tampilan yang ada di Fragrantica. Straightforward, wanginya itu fresh, seger banget. Dan dia itu di awal dia kasih gambaran tuh red apple ya. Yang gambarnya malah kayak jambu air kalau gue. Gak tau nih, red apple bukan sih kok kayak jambu air ya teman-teman ya. Terus yang gue rasain malah sebenarnya jeruk. Mungkin hidung gue yang sedikit berbeda mungkin di hidung orang lain. Yang gue rasain tuh wanginya fresh kulit jeruk ya. Kulit jeruk yang kalian temukan di swalayan-swalayan itu. Kulit jeruknya itu yang gue dapatkan. Terus wanginya tuh di opening ya itu cyanik gitu. Dan spices, black pepper, dan ada ciri khas notes cardamom yang gue dapatkan. Bener, jadi tergambar dengan jelas red apple-nya nggak, aku merasakan wanginya kulit jeruk. Terus ada cardamom, black pepper. Cardamom, black peppernya ya bener, jadi ada sensasi pedes-pedesnya. Terus ada cardamom, nuansa wangi cardamom itu gue dapatkan. Red apple tidak seperti itu yang gue dapatkan sebenarnya. Cuman kalau misalnya ada, cuma memang jika menginginkan wangi buah, mungkin ya sedikit wangi buah fruitynya itu yang mungkin bukan red apple kalau di bayanganku ya, itu tergambarkan lah. Tapi lebih dominan citrus ya, jadi wangi kulit jeruk kalau menurut buah. Nah,
mungkin masuk ke fase-fase middle notes ya, udah mulai tone down wanginya, udah mulai masuk ke fase selanjutnya, itu wangi dari lavendernya muncul, which is gue suka. Ya, brand-brand yang ya, jadi mungkin salah satu hal yang bikin kadang-kadang review itu suka tidak objektif ya, karena di saat tertentu, momen tertentu, gue tuh lagi suka-sukanya sama notes tertentu. Ya kayak sekarang gue lagi suka-sukanya sama lavender. Yang dikirimin tuh lavender gue suka semua. Ya kayak gini. Ini gue suka, ada lavendernya. Ini enak banget lavendernya di middle. Oke? Enak, pribadi ya. Jadi pribadi gue suka lavendernya itu yang ini. Ya, dan lama-kelamaan memang di fase-fase dry down-nya, fase-fase masuk ke pendekatan base notes, itu apalagi kalau misalnya kalian tuh masuk ke fase-fase wanginya udah mulai memudar. Kalau kalian cium di titik-titik semprot kalian, itu baru terasa incense-nya ya. Tapi kalau di hidung gua yang yang ini, yang terasa itu sebenarnya lebih ke arah wangi-wangian, ada green notes-nya, ada sedikit woody, itu yang gue rasain malah di dry down yang masuk ke fase-fase base notes, di mana kalian itu harus cium dengan baik-baik di titik semprot kalian. Ya kayak udah mulai hilang gitu wanginya. Di saat itu yang gue temukan wanginya seperti itu. Ya, once again, intinya ini adalah rilisan yang cukup solid menurut gua dari Project 1945, Sunset in Sumba. Lagi-lagi gue menemukan hal yang menarik dari Project 1945, yang sebelumnya gue tuh udah jatuh cinta banget sama yang namanya Waters of Maluku. Kalian pasti udah tahu banget, itu gue suka pakai banget. Dan ini tidak kalah juga, walaupun masih still number one favorit, itu adalah Waters of Maluku. Yang ini gue taruh di posisi kedua lah. Yang ketiga itu gue masih suka sama yang Nusantara Embrace. Nah ini yang kedua nih, ini yang terenak juga. Karena kayaknya bisa dipakai di segala kondisi gue, karena gue yang sekarang kayaknya sangat mengedepankan wangi yang bisa gue pakai di segala kondisi. Apalagi di Indonesia, tropis, sulit banget ya. Karena hidung ini kayaknya lagi demen-demennya sama, kayak tadi wangi lavender, terus lagi demen-demennya sama wangi manis masih, yang gourmand. Cuman iklim kita tropis, jadi ya kayak gini. Oke, jadi itu aja quick review gua terkait dengan Project 1945 Sunset in Sumba. Komen pendapat kalian kalau kalian punya pendapat yang lain.